Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat semua teman-teman yang hari ini sudah hadir. Ayo buat belajar jadi muda bersama dua guru, belajar dari HP-mu dengan soal video pembahasan, penjelasan mudah dimengerti buatmu jadi. Kalau saya pribadi, cara menyiasati dengan jadwal saya yang sibuk, saya selalu diajarkan oleh ayah saya untuk bisa membagi pikiran, Mas. Misalnya gini, ketika saya di sekolah, saya harus fokus sekali ke sekolah. Karena saya tahu saya nggak punya waktu untuk belajar setelah sekolah. Jadi ayah saya bilang, kamu jangan sampai keluar dari kelas masih ada pertanyaan di otak kamu. Jadi harus sampai benar-benar betul. Mau teman-teman yang lain udah ngerti saya belum, saya diajarkan untuk tidak malu untuk bertanya gitu. Saya akan selalu bertanya sampai saya keluar kelas itu, oh ini tuh gini loh. Jangan sampai gimana ya? Karena buat saya, ketika saya sudah sedang menjadi public figure, ketika saya sedang menjadi milik publik, saya tidak memikirkan soal itu lagi, saya tidak memikirkan pelajaran itu lagi. Saya fokus di situ, profesional dengan pekerjaan saya, sampai saya akhirnya besoknya jadi murid lagi. Kebayang gak sih, Mas? Jadi tuntaskan pelajarannya di kelas. Buat teman-teman juga kayak gitu. Aduh iya, kayaknya aku mau belajar malam susah banget. Ya udah, tuntasin teman-teman di kelas. Tanya terus, gali terus sama gurunya sampai gurunya capek. Gak apa-apa, mereka dibayar untuk ngajarin kalian sampai kalian ngerti. Kan kayak gitu. Jadi pastiin kalau kalian keluar kelas, balik istirahat, kalian oh itu kayak gini loh. Jadi kurang lebih dari gue kayak gitu. Kalau apa sih yang bisa contoh dari luar gitu, karena gue dan Iman dan Iqbal juga sempat di luar. Jadi kalau di luar itu mungkin lebih fokusnya adalah experiential learning. Experiential learning itu apa? Jadi kita itu belajar dari pengalaman, dari praktek gitu. Contohnya dulu saya di Stanford University di Amerika Serikat gitu ya. Jadi kalau belajarnya tentang materi itu biasanya sebelum kelas udah ada videonya dulu. Jadi nonton dulu gitu. Pada saat di kelas bukan lagi menyampaikan materi, tapi udah di kelas itu adalah waktunya diskusi, waktunya case discussion, waktunya praktek, coba public speaking di depan atau apapun itu gitu. Jadi itu yang menurut kami bisa diaplikasikan juga di Indonesia gitu. Jadi gimana caranya konten-kontennya, yang materi-materinya, yang itu aja, yang setiap tahun selalu diajarin, pakai ruang guru aja gitu. Maksudnya udah ada videonya. Nah nanti di kelas gitu ya udah bisa lebih mendalami lagi. Jadi udah lebih ke prakteknya, udah lebih ke aplikasinya, lebih diskusinya yang lebih kaya dan lebih dalam. Itu ya. Mungkin yang secara umum dulu, yang secara makro, salah satu data yang bisa kita share adalah misalnya pengguna ruang guru digital bootcamp tadi ya. Pengguna ruang guru digital bootcamp itu 96% penggunanya meraih nilai di atas rata-rata 70 dalam ujian nasional. Yang mana itu sebenarnya cukup jauh dibandingkan rata-rata nasional. Jadi 96% lebih itu di atas 70 gitu. Lalu anak-anak di situ punya kesempatan untuk masuk perguruan tinggi favoritnya mereka itu 3 kali lebih besar daripada orang yang tidak sama sekali join di ruang guru digital bootcamp. Itu mungkin secara makro dan mungkin nanti di sekolah juga kita punya banyak informasi-informasi di mana sekolah-sekolahnya yang tadinya mungkin merasa tidak terperhatikan, tidak anak-anaknya nggak punya bahan ajar, materi dan segala macam, sekarang sekolahnya punya referensi lain, terutama bagi yang di daerah. Bagi kami pribadi, mungkin saya dan Belva kita mungkin cukup beruntung gitu ya, kita bisa ke sekolah ke luar negeri dan mungkin kita punya opsi-opsi sebenarnya mengenyam pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin gengsinya lebih tinggi lah ibaratnya kata orang gitu, mungkin kerja di luar negeri atau mungkin di perusahaan multinasional. Tapi bagi kami berdua memilih untuk mengerjakan ruang guru bisa dibilang sebagai sebuah pengalaman yang luar biasa sekali sih, terutama dalam 3 tahun terakhir, karena kami benar-benar melihat bahwa setiap yang dikerjakan itu kerasa banget dampaknya. Tiap kali kami dengar cerita-cerita kayak tadi, ada anak yang akhirnya bisa belajar tanpa harus dipukul, ada yang
mereka bisa masuk perguruan tinggi dan lain-lain, itu jadi pelecut semangat buat kita dan bukan hanya buat saya tapi juga buat teman-teman di ruang guru. Dan itu sih yang membuat kita tetap pushing ourselves harder and harder dan pada akhirnya mungkin berada di titik sekarang. Tapi ini semua masih jauh banget dari impian kita dan makanya kita butuh bantuan teman-teman semua di sini. Gimana caranya kita bisa jadi lebih baik lagi. Thank you Iman, tepuk tangan yang meriah buat Iman Usman. Tapi 3 tahun 6 juta account, 6 juta users, luar biasa, tepuk tangan yang meriah buat Ruang Guru. Maka belajar itu harus ingat ruang guru. Give it up for Cinta everyone.